Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Bunga Zamilia dan partner saya Cakra Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah leadership mengenai kepemimpinan efektif. Outline yang pertama, di sini definisi kepemimpinan efektif. Yang kedua, ada model kepemimpinan efektif. Yang ketiga, ada ciri-ciri kepemimpinan efektif. Yang keempat, kompetensi pimpinan efektif. Di sini saya yang pertama akan membahas definisi kepemimpinan efektif. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Dan di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Krause 2000. Pemimpin yang efektif adalah orang yang mempersatukan semua orang dalam menghadapi tantangan, menggabungkan ke dalam kesatuan-kesatuan yang erat, mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan, dan berhasil melaksanakan strategi tersebut. Sedangkan arti kata efektif menurut KBBI adalah berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun dalam pengertian umum lainnya, di sini ada efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Jadi, kesimpulan kepemimpinan efektif adalah proses suatu gaya kepemimpinan yang memiliki tujuan atau goals yang telah ditetapkan dan pencapaiannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada model kepemimpinan efektif. Dalam model kepemimpinan dari Locke pada tahun 1961 dapat dilihat bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan visi ada 4 komponen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu motivation atau alasan, interest atau karakteristik, knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan, and ability atau kemampuan, serta visi dan juga implementasi visi. Pada motivasi dan karakteristik. Pertama, motivasi adalah keinginan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi utama yang mutlak dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang efektif adalah drive atau dorongan dari dalam dirinya sendiri dalam upaya mengimplementasikan visi. Yang kedua ada ambisi, untuk berprestasi lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada energi, yaitu daya tahan pemimpin untuk tetap berprestasi tinggi dengan berbagai kendala yang ada. Lalu ada tenacity, yaitu motivasi pemimpin untuk mempertahankan energi yang berorientasi tujuan sepanjang waktu dengan berbagai kendala yang dihadapi. Lalu selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang efektif dikelompokkan menjadi 2, yaitu sifat inti dan sifat bonus. Secara rinci dijelaskan bahwa sifat inti yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin efektif adalah yang pertama, kejujuran atau integritas, yang akan membentuk fondasi kepercayaan pemimpin dan anggotanya. Selanjutnya ada keyakinan pada diri sendiri atau bisa juga dibilang percaya diri, memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kepercayaan diri anggotanya. Sementara itu, ada sifat bonus yang seringkali memiliki peran namun dianggap tidak esensial, yaitu ada originalitas atau kreativitas, fleksibilitas atau kemampuan adaptasi, dan karisma. Karisma lebih banyak dianggap sebagai ekspresi seseorang daripada sifat yang menentukan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya ada knowledge, skills, dan ability. Knowledge yang dibutuhkan meliputi keahlian teknologis dan pengetahuan akan organisasi dan industri. Idealnya, seorang pemimpin memiliki pengetahuan dan informasi yang luas tentang organisasi, industri, dan dunia usaha agar dapat mengantarkan organisasinya menuju keberhasilan. Lalu selanjutnya ada skills yang dibutuhkan meliputi keterampilan berhubungan dengan orang lain yang mencakup keterampilan mendengarkan,
komunikasi lisan, membangun jaringan, manajemen konflik, dan melakukan penilaian. Selanjutnya ada keterampilan manajemen yang mencakup memecahkan masalah, membuat keputusan, menetapkan tujuan, dan merencanakan. Lalu selanjutnya ada ability. Ability yang dibutuhkan meliputi kemampuan kognitif atau inteligensia, atau bisa juga disebut kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas visi. Pernyataan visi oleh pemimpin haruslah jelas sehingga dapat dipahami dengan benar dan dapat dicapai dengan baik. Visi juga harus dapat menginspirasi dan memotivasi. Visi yang menginspirasi dan memotivasi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada brief visi, dinyatakan secara singkat sehingga mudah dan sering dikomunikasikan. Lalu ada clarity, dinyatakan secara jelas sehingga mudah dipahami dan diterima anggota. Lalu ada abstractness, merupakan kondisi umum yang diidealkan dibanding kondisi khusus yang diidamkan. Challenge dapat memberikan tantangan kepada anggota. Lalu selanjutnya ada future orientation. Visi yang ditetapkan harus berfokus pada perspektif jangka panjang. Lalu ada stability, visi yang ditetapkan tidak dengan mudah diubah-ubah. Lalu ada desirability, adanya anggapan bahwa visi ini patut diperjuangkan sehingga anggota akan mempunyai komitmen mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada proses memformulasikan visi dimulai dari mengumpulkan informasi, yang berarti memonitor lingkungan, bersih kegiatan mendengarkan dan berbicara dengan orang-orang yang berbeda di dalam organisasi. Lalu ada mengolah informasi, pemimpin menganalisis dan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Lalu ada mengkontekstualisasi visi. Visi harus dinyatakan secara singkat, jelas, abstrak, menantang, berorientasi masa depan, stabil, dan diinginkan oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, yang terakhir, mengevaluasi visi. Visi perlu dilakukan pengujian tes dan revisi terhadap pernyataan visi organisasi sebelum visi diimplementasikan ke dalam skala yang lebih luas. Yang terakhir adalah mengimplementasikan visi. Seorang pemimpin harus dapat menerjemahkan visi menjadi sebuah agenda kegiatan. Agenda merupakan jembatan antara visi dan kegiatan implementasi. Diperlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk mengimplementasi visi dalam 6 kategori, yaitu yang pertama structuring, yang kedua selecting, training, and acculturating employees, yang ketiga motivating employees, yang keempat managing information, yang kelima team building, dan yang terakhir promoting change. Dan selanjutnya di sini ada ciri-ciri pemimpin efektif. Yang pertama, visi yang bisa dicapai. Yang kedua, leader menjadi role model bagi orang lain. Yang ketiga, leader menunjukkan integritas. Yang keempat, leader berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, leader memberikan motivasi dan inspirasi. Yang keenam, leader bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru. Di sini ada penjelasan dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama, visi yang bisa dicapai. Pemimpin yang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk mengembangkan visi yang besar. Seseorang yang menginspirasi dan memotivasi tim mereka dan mewujudkannya menjadi suatu hal yang realitas. Hal ini tidak hanya membutuhkan passion untuk sebuah visi, tetapi juga kejelasan dalam berkomunikasi dan kecerdasan juga pengalaman yang penting untuk menjalankannya. Ciri-ciri seseorang pemimpin yang memiliki karakteristik seperti ini yang selalu disukai banyak orang. Mengapa? Karena seorang pemimpin dengan karakteristik pemimpin yang efektif selalu mudah dalam berkomunikasi dengan banyak orang, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Inilah mengapa setiap komunikasi yang mereka lakukan selalu memiliki makna dan tujuan yang tepat. Ciri-ciri yang kedua adalah leader menjadi role model bagi orang lain. Cara terbaik untuk membangun kredibilitas tinggi adalah dengan memberikan contoh baik dalam berperilaku. Jika pemimpin menuntut banyak hal dari anggota tim, maka sebagai leader pun bersedia menetapkan standar tinggi untuk diri sendiri. Tetapkan perkataan dan perbuatan dalam satu garis lurus untuk membangun kepercayaan dan membuat tim sukarela mengikuti contoh yang pemimpin tunjukkan. Yang ketiga, ada leader menunjukkan integritas. Seorang pemimpin yang berintegritas memiliki nilai-nilai baik dalam membuat keputusan, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka bisa menetapkan garis tegas antara benar atau salah dan mendapatkan penghargaan dari orang lain atas ketulusan, prinsip, etika,
dan sikap konsisten yang dimilikinya. Menunjukkan integritas melalui perilaku sehari-hari akan membuat di posisi leadership mendapatkan kesetiaan, kepercayaan, dan penghargaan dari anggota tim. Yang keempat, leader berkomunikasi secara efektif. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, ringkas, dan bijaksana merupakan keahlian yang krusial dari seorang pemimpin. Komunikasi melibatkan banyak hal, bukan hanya tentang mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan merespon dengan baik, tetapi juga berbagi informasi yang berkualitas, mengajukan pertanyaan cerdas, terbuka atas ide dan gagasan baru, mencernihkan kesalahpahaman, dan juga berkomunikasi untuk menginspirasi dan menyemangati anggota tim. Yang kelima, ada leader memberikan motivasi dan inspirasi. Para pemimpin hebat mau meluangkan waktu, memetakan kekuatan, kebutuhan, dan prioritas dari anggota tim, sehingga mereka bisa bergerak maju dengan antusiasme, inspirasi, dan motivasi. Cara seperti ini akan membantu pemimpin untuk menemukan cara terbaik dan untuk memotivasi anggota tim. Yang terakhir, leader bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru. Hal ini harus dipahami oleh seorang pemimpin, menjadi sosok yang terbuka atas ide, gagasan, dan perspektif orang lain yang berbeda. Karena setiap individu memiliki perspektif yang unik, yang dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi tim. Tanpa disadari, kepemimpinan yang tidak efektif akan merugikan tim dan bahkan organisasi. Bukan hanya terhadap moral karyawannya saja, namun juga pada tingkat produktivitas dan menurutnya profit karena ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja. Itulah kenapa pemimpin yang efektif sangatlah penting untuk mempertahankan karyawannya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Perusahaan membutuhkan pemimpin yang efektif sesuai dengan misi perusahaan tersebut dan memandu tim dan juga menunjukkan perubahan ke arah yang tujuan bersama. Selanjutnya ada kompetensi pemimpin efektif. Yang pertama, memiliki visi ke depan. Pemimpin adalah inspirator, perubahan, dan visioner. Harus memiliki visi jelas dan mampu mengimplementasikan visi menjadi tindakan. Yang kedua, cakap secara teknis. Pemimpin harus memiliki kecakapan teknis yang berkaitan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membuat keputusan tepat. Pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah dengan membuat keputusan yang tepat. Untuk memutuskan sesuatu dibutuhkan informasi yang akurat serta perencanaan yang jelas. Lalu yang keempat, ada berkomunikasi dengan baik. Pemimpin juga harus dapat menggunakan kemampuan komunikasi untuk membangun hubungan interpersonal dengan anggotanya. Lalu yang kelima, memberikan keteladanan dan contoh. Kata-kata tidak akan memiliki kekuatan bila orang yang mengucapkannya melakukan hal yang berlawanan atau kontradiktif. Lalu yang keenam, cekatan dan penuh inovasi. Pemimpin harus sigap terhadap perubahan situasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan sumber daya yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.